Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan mari terus belajar, menambah ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Pada bahasan ini akan dipelajari tentang filsafat dan teori administrasi pendidikan. Dimaksudkan adalah bagaimana teori administrasi pendidikan dilihat dari perspektif filsafat. Sebagaimana yang sudah dibahas dalam video sebelumnya tentang apa itu filsafat, sedikit diungkapkan kembali bahwa filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, berfilsafat yaitu berpikir dan bertujuan mempelajari dengan bersungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Apakah itu baik, buruk, benar, salah, indah, atau tidak indah. Administrasi secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti administer, kombinasi dari bahasa Latin administrare, yang artinya to serve, yaitu melayani, membantu, atau mengarahkan. Administrasi juga berasal dari kata administratie, bahasa Belanda, yang meliputi arti dari kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan atau dikenal dengan clerical work. Kata administrasi dalam keseharian tentu dipahami beragam oleh setiap orang. Ada yang memahami dalam artian sempit dan ada pula yang memahami dalam artian yang luas. Dalam arti sempit, administrasi berarti kegiatan tata usaha kantor. Di antaranya yaitu catat-mencatat, mengetik, mengirim, menghimpun, menggandakan, dan sebagainya. Ada juga yang lebih ekstrim, bahwa administrasi diidentikan dengan biaya yang harus dikeluarkan ketika kita sedang mengurus sesuatu di kantor. Nah, sedangkan dalam arti yang luas, administrasi itu proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana-prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna. Lebih luas lagi, pengertian administrasi juga dipahami sebagai keseluruhan kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. De Liang-ji menyatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan-pekerjaan individu dan sumber-sumber kegiatan lainnya yang bermaksud mencapai tujuan dalam usaha bersama dari suatu kelompok. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari administrasi secara umum, yaitu perencanaan, penyusunan, koordinasi, laporan, penyusunan anggaran, penempatan, dan pengarahan atau bimbingan. Berdasarkan dari fungsi administrasi yang dikemukakan oleh Henry Fayol, akhirnya beliau dijuluki sebagai Bapak Gerakan Manajemen Ilmiah. Dan Henry Fayol juga dijuluki sebagai Bapak Teori Administrasi. Selanjutnya, mari kita gabungkan antara kata administrasi dan pendidikan. Apa sih administrasi pendidikan? Berdasarkan Halim Purwanto, menyatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses mengintegrasikan atau menggabungkan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengartikan administrasi pendidikan sebagai keseluruhan proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan
meliputi pengarahan, perencanaan, pengkoordinasian, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Selanjutnya juga dari Dasuki dan Somantri menyatakan administrasi pendidikan sebagai upaya untuk mempraktikkan kaidah administrasi yang ada di bidang pendidikan. Hadari Nawawi mengungkapkan administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan bersama-sama untuk mencapai pendidikan agar tercipta pendidikan yang tersistematis. Definisi lain dari administrasi pendidikan juga disampaikan oleh Good Carter yang memaknai bahwa administrasi pendidikan sebagai segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Knizevic menyatakan administrasi pendidikan adalah suatu proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi, serta penyatuan tenaga-tenaga dalam satu lembaga pendidikan dalam usaha merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, Oteng Sutisna menyatakan bahwa administrasi pendidikan sebagai satu upaya mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang serta kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Nasution juga menyatakan administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila dipahami secara seksama, definisi dari administrasi kok hampir mirip ya dengan kata manajemen. Apakah hubungan antara administrasi dan manajemen? Ternyata ketika digali lebih lanjut dan dipelajari dari beragam sumber, ditemukan bahwa ada beda antara administrasi pendidikan dengan manajemen pendidikan. Administrasi adalah penyelenggaranya, sementara manajemen adalah orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi pendidikan juga berfungsi sebagai penentu tujuan dan perumus kebijakan secara umum. Berbeda dengan manajemen yang hanya akan bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Oleh karena itu, Hodgkinson meletakkan administrasi pada level atas, yaitu pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi, sementara manajemen pada level menengah bawah. Selanjutnya, dalam administrasi pendidikan tentu ada tujuannya. Tujuannya diantaranya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, administrasi pendidikan juga bertujuan untuk mempersiapkan situasi di sekolah agar pendidikan dan pengajaran di dalamnya berlangsung dengan baik. Dengan demikian, maka ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi administrasi kurikulum, kesiswaan, organisasi, sarana prasarana, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, masalah mulai dari pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapot, dan lain sebagainya.
Dari 3 kata kunci antara filsafat, administrasi, dan pendidikan, maka saya melihat bahwa bagaimana administrasi pendidikan dilihat dari perspektif filsafat. Dalam kajian filsafat, saya akan menggunakan aliran pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan hakikat pengetahuan, melainkan menanyakan apa guna pengetahuan tersebut. Daya pengetahuan hendaklah digunakan atau dipandang sebagai sarana bagi perbuatan. Maka, teori administrasi pendidikan dalam perspektif filsafat melalui aliran pragmatisme adalah satu pemikiran secara mendalam tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang berfungsi sebagai kebijakan yang kemudian dilaksanakan melalui pengarahan, perencanaan, koordinasi, penyusunan anggaran, penempatan dan bimbingan, pengawasan, hingga laporan yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif efisien. Singkatnya, bahwa aliran pragmatis membawa kita untuk berpikir bagaimana manfaat dari pengambilan keputusan yang kemudian diimplementasikan secara teknis mulai dari perencanaan hingga pelaporan, yang semua kegiatan atau seluruh komponen dilakukan untuk mencapai kepada tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan yang diharapkan tentu untuk menumbuhkan, mengembangkan potensi, sikap baik spiritual maupun sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga dengan tercapainya tujuan ini akan terwujudlah tujuan pendidikan nasional yang membawa para peserta didik menjadi orang-orang yang mandiri dan memiliki pengetahuan serta memiliki keimanan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang disampaikan adalah apa yang diketahui dan dipahami oleh penyaji saat ini. Tambahlah pengetahuan dari beragam sumber dan gunakanlah sebagai dasar pengambilan keputusan atau ide atau gagasan dan tindakan yang baik, benar, dan bermanfaat dalam kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.